Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada. Nih lihat, kalau memang kalian ilmu penerawangan itu tadi bukan anak buah Fir'aun. Istri Pak Res sekarang ini yang nomor 8, bukan yang Siti Rahayu yang dikeroyok sama orang-orangnya IKN kemarin ya. Yang orang Jawa Tengah itu, yang nomor 8. Dia nyari dukun atau kiai yang bisa mengambil gaib penghancur Alkitab, mau dipindahkan ke Paruman Satria Milik Muhammad. Karena itu Pak Res menghadap sama Allah itu dilakukan hari Jumat Kliwon kemarin, termasuk yang di tempatnya Bunda Maya Kamel. Mau diangkat gaib penghancur Alkitab, mau dipindahkan ke Paruman Satria Milik. Ibaratnya gaib penghancur alat vital itu ada 100%, yang mampu diangkat sama mereka itu cuman 10%. Jadi belum sanggup membunuh di atas perut langsung. Mereka masih sibuk membaca pikiran. Mereka kalau nggak bisa, itu dia nerawang, katanya membaca pikiran itu katanya nerawang. Bahaya nggak? Ini mau dimusnahkan orang-orang seperti ini. Inilah yang mau dimusnahkan dari Ibu Pertiwi atau dari muka. Musnah gaibnya atau musnah raga dan jiwanya orang. Tapi kalau yang sudah berani mengganggu keluarganya Satria Milik Muhammad, orang yang dikasih sama Satria Milik Muhammad, terutama yang udah jadi raga jiwa di Satria Milik Muhammad, itu tetap wajib musnah dari muka. Itulah yang dibilang Ibu. Jadi penderitaannya Satria Milik Muhammad Rais ini tadi, kalau masalah ekonomi dunia ya, itu dunia nggak memiliki apa-apa, bahkan nggak memiliki tempat tinggal, itu ya karena Satria Milik itu dikeroyok sama orang. Jadi negara kita ini tadi udah dikuasai iblis yang berwujud manusia itu. Sementara saudara-saudara kita yang awam cuma ngomong nggak apa. Makanya iblis itu untuk ilmu karibawan, supaya beribawa kita. Padahal yang ngomong itu bukan cuma tapi melainkan iblis atau dajjal. Seperti itu. Makanya Satria Milik Muhammad Rais sudah bilang Pekanbaru sama Jawa, dimulai dari Jawa Tengah sudah diturunkan bom. Kaum laki-laki, kaum jamak siap bom para dukun-dukun jagung atau kiai bejat. Nah, satu wanita bisa musnahkan jutaan laki-laki. Kalau 100 itu sedikit. 100 hari satu, berarti satu hari itu 100 hari 100 orang. Kalau zaman sekarang ini kita jatuhkan seperti itu, bisa satu hari satu malam itu 5 orang. Kaum laki-laki tanah Jawa habis. Maka dulu waktu Satria Milik Muhammad Rais topong rame di tanah Jawa, yaitu diserang sama dukun dan kiai jagung. Pertarungannya Satria Milik Muhammad Rais sama istri-istrinya Pak Rais, yang namanya Sudraningsih, terus yang ratu iblisnya ini yang namanya Sinarwati.
tari. Sekarang istri Pak Roy yang di Jawa Tengah itu, beliau lagi menyelesaikan tugas-tugasnya di sana. Jadi mana nih yang mau akan terjadi? Yang terjadi ela-elo atau mercusuar dunia? Kalau mercusuar dunia bisa. Itu kalau terjadi ela-elo, laki-laki akan lenyap dari muka bumi ini, dari Ibu Pertiwi. Karena kelemahan negara kita yang lemah. Orang-orang spiritual yang lemah. Kalau memang kalian tuh merasa ilmu spiritual yang baik, bukan spiritual dukun cabul, bukan kiai bejat. Makanya saya terpilih berani mengatakan kalau kalian itu beragama takwa, mau bersandar sama Tuhan, mau yakin sama Tuhan pun tetap nggak punya Tuhan. Itulah caranya iblis menyesatkan umat manusia, termasuk ratunya sekalipun. Nah, sekarang tergantung ratunya tuh bisa memahami tugas SP atau tidak, atau juga sama-sama akan menunggu SP Dajjal. Pada saat Muhammad Rais muncul itu dari tahun 2002, di saat sabda balon akhir jadi turun. Pas tahun 2022 saat Rabi Muhammad Rais itu bersama Buyut Pak Rais, ketemunya ada di kaki gunung. Di tanah Jawa ini udah dibilang 70% umat manusia itu raganya dihuni sama Dajjal. Tapi kalau kalian bilangkan Dajjal itu ada di Palestina, itu udah salah. Udah salah mutlak. Ya Dajjal ya tetap dilahirkan dari Ibu Pertiwi. Karena Nabi, segala Nabi dulu, kakekmu yang kalian julukin Nabi juga dilahirkan di Ibu Pertiwi. Nggak ada Nabi yang dilahirkan dari luar Jawa, nggak ada. Makanya iblis ini tadi sangat takut apabila umat manusia ini tahu jalan, tahu kebenaran. Makanya sekarang ini MC Maya Karlea itu diserang. Serang nyata juga serang nyata kayak mana? Karena halusnya bibir, tutur kata terlalu halus ini tadi terasa nyaman, terasa senang. Disenangkan dulu, tapi akan sakit di kemudian hari. Makanya dibilang sama saya, doa-doanya ada sih. Doa Satria punya sejati itu ada sama MC. Karena yang berani nyerang MC malah karena sama aja setor nyawa. Ya aku sendiri kalau sebagai umat manusia awam, aku sendiri juga nggak mau sama MC karena wujudku kan jelek. Kalau secara otak, makanya dulu aku suruh kumpul kalian di Bali, kanan minta nawar di tanah Jawa, aku tolak mentah-mentah. Karena yang tahu semuanya itu ya cuma SP. Kalau kita musnahkan kejoliman kejahatan ini, yang nggak ada yang namanya bencana alam. Makanya dibilang sama Satria Muhammad,
tanah Jawa gembar-gembor ilmu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Spiritual mengenali Tuhan, tapi buktinya pokoknya iblis. Kenapa kok kan? Karena kalian tetap gak berani memusnahkan kejoliman-kejahatan, gak berani musnahkan maksiat, malah maksiat kalian puja-puja. Itu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Istriku, istrimu, istrimu, istrimu. Ini kekuatan-kekuatan gaib yang terjadi. Makanya pelacur-pelacur tanah Jawa yang keluar dari tanah Jawa itu suka moroti orang-orang di luar tanah Jawa. Yang lebih mengerikan lagi, ajaran-ajaran pondok pesantren. Dia yang buat penyakit, nanti larinya sama dia, berobat sama dia. Nggak sembuh diobati dokter, larinya sama kiai. Baru kiai itu dapat duit tanpa bekerja. Makanya kiai tanah Jawa itu takut sama jin. Antara kiai sama dukun gak mau. Karena apa? Ya karena tahunya seperti itu aja. Makanya semua nanti akan dihapus. Keturunan Satwa Punya sama Buddha MC Maya katanya akan dihapus. Jadinya umat manusia beragama punya Tuhan ini kalau ratunya udah bersedia mati, taubat, baru orang sholat itu dijawab, baru tentang semua agama ini akan dijelaskan sedetil-detilnya. Itu tugas SP sama Buddha Maya. Ya tergantung mana yang akan terjadi ela-elo atau umat manusia beragama punya Tuhan. Umat manusia beragama punya Tuhan udah nggak ada dukun kiai pendeta tapi sudah nggak ada orang sakit penyakit yang macam-macam udah. Tapi kalau mengandalkan ilmu apa yang kalian punya? Kebal, nggak berlaku. Ilmu kebal, tembak doa juga hancur. Lihat, kalian lihat. Sekarang yang aku hancurkan, jangankan sampai menggauli, tinggal satu rumah sama istri Pak Ros yang namanya Wiwin Minarti itu dia bisa hancur. Ini mau diturunkan kayak seperti itu. Tak turunkan di tanah Jawa, di Jawa Tengah. Yang dilihat dari sini satu malamnya hampir 5 orang yang royong keluarga Pak Ros yang namanya Wiwin Minarti. Dulu sebelum kenal sama Pak Ros, dia itu suaminya dulu kiai, tapi suami nggak sah di mata Allah, tapi sah di mata negara. Karena sebelum menikah mereka itu udah kena kekuatan gaib. Makanya orang Jawa ini bisa membuat tapi nggak bisa bertanggung jawab. Memang Pak Roes itu sengaja mojokkan di tanah Jawa biar sadar. Kalau yang sadar, kalau nggak sadar ya biarkan musnah. Karena tanah Jawa sangat membahayakan umat manusia di luar Jawa. Kenapa kok seperti itu? Yang menguasai istana negara siapa? Luar Jawa atau tanah Jawa? Sampai negaramu membuat hukum pidana itu untuk menghukum siapa? Hukum itu secara hukum mendidik apa menyakiti anak-anaknya? Sampai berjuta-juta masyarakatnya polisi yang baik hanya polisi tidur.
Sementara di mata Allah itu nggak ada jabatan, nggak ada pangkat dan kita hadapan sama Allah ya hancur. Karena sedikit demi sedikit udah saatnya kita hancurkan kecuali kita membunuh bukan berarti dosa kalau itu merasa musuh. Karena kejoliman kejahatan itu terus akan membunuh. Kayak Ustadz Somad itu terus akan mencari dan mencari apa tuh? Kelompok-kelompok orang itu terus mencari tumbal. Sementara yang bisa menghancurkan mereka ya kita. Jangan sadar beliau yang berani zikir. Contoh kalian membuat pagar diri, pagar otakmu supaya nggak bisa dibaca pikiranmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aku niat mandi suci, aku minta semua. Hancurkan ya otak dan urat saraf seluruh makhlukmu yang berani membaca pikiran. Dimanapun aku berada. Setiap kalian puasa zikirnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak buahnya Ustadz Somad itu nanti lama kelamaan akan habis, mati, hancur, idiot otaknya. Siapa yang akan menolong mereka nanti? Nah, di sini letaknya. Kelompok-kelompok IKN Harjito Hendroyono itu dia mau bersandar kemana dia nanti? Sementara iblis atau dajjal yang di dalam raganya itu semakin tambah hari semakin kuat, semakin kuat atau semakin hancur. Makanya yang namanya Hendroyono di channel IKN Kesatria itu seperti musuh bebuyutan sama ajaran-ajarannya Satria Penyingit Muhammad Rais di channel IKN itu selalu dipandang, bahkan nggak dipublikasikan atau dimacam, disebarkan ke mereka. Kenapa? Ya karena supaya Satria Penyingit Muhammad Rais ini nggak boleh muncul walaupun di media. Makanya kalian lihat seluruh channel Satria Penyingit atau Imam Mahdi yang buat channel itu seharusnya dia gimana caranya, ajaran apa yang mau dibawa sama Satria Penyingit, tapi mereka akan jadi ini cara-caranya iblis mau menghancurkan Satria Penyingit. Kayak seperti yang dibilangkan sama Gus Robin. Jadi Satria Penyingit yang sejati itu akan dihancurkan, akan dijatuhkan rame-rame. Baru orang-orang awam itu sadar kalau itu bukan Satria Penyingit atau Imam Mahdi yang tahu, yang diakui orang Jawa. Sementara Satria Penyingit Muhammad Rais akan terus berperang di alam. Ya, menurunkan gaya penghancur otak sama menurunkan gaya penghancur alam dan itu kan perang. Dukun-dukun dan kiai ini tadi dia gaya penghancur alat vital ini kan mau dibalikkan ke perempuan, dibalikkan dia akan sakit perut sendiri. Dan ini nggak akan pernah terulang sama zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh alaihissalam kan diobati nih orang itu. Satria Penyingit. Padahal nggak mau. Itu untuk tontonan. Untuk tontonan anak-anaknya Satria Penyingit Muhammad Rais. Sama yang mengikuti Satria Penyingit. Itu akibat manusia yang nggak bisa dikasih. Jangan bilang golongan merah sama hitam ini tadi bisa dikasihani. Jangan bilang manusia yang dari golongan merah dan putih ini tadi bisa dinasihati atau disindir. Tidak bisa.
Gak bisa disindir atau dinasihati. Zamannya Pak Soeharto dulu nggak mungkin dimusnahkan PKI. Yang disebut PKI itu ya Islam radikal atau khilafah. Itu contohnya. Belum santri-santrinya, belum yang pura-pura jadi dukun, belum yang pura-pura jadi kiai, belum yang pura-pura jadi pendeta, bisu dan buddha. Menyebarnya secara cepat ini tadi dari ajaran-ajaran Al-Quran dari pondok pesantren. Makanya di tanah Jawa itu nggak ada satupun orang yang kaya, yang senang, nggak ada. Karena peliharaannya seperti itu semua. Iblis buat kepala, pasang susu. Iblis katanya dibuat ilmu pelarisan. Sementara kalau raganya udah diracun itu udah jelas maksiat, larinya maksiat. Makanya Satria Penyanyi Muhammad Rasul menurunkan gaib penghancur dan penghancur. Ini yang dipasang itu bukan hanya di kemaluan, lubang pantat, lubang mulut juga. Jadi Pak Rais masangnya itu berlahan-lahan. Ini kalau untuk Satria Penyanyi, tapi kalau untuk umatnya Satria Penyanyi Muhammad Rais, kalau mau ikut berperang, jangan sampai kalian yang tahu masang kayak pengajaran, karena orang-orang itu akan malaikat sama kalian. Kalau tahu tidur kalian bisa malaikat, tapi kalau nggak tahu ya nggak tahu. Nggak bisa. Makanya terjadinya zaman keemasan ini nanti hal-hal yang seperti itu udah nggak ada. Sang yang cakra nirwana itu hal-hal yang seperti itu udah nggak ada, musnah dari muka bumi ini, dari Ibu Pertiwi udah musnah, udah nggak ada orang-orang seperti itu. Baru zaman keemasan, anak cucu kita nanti akan nyaman, hidupnya akan nyaman, ibadahnya juga akan nyaman. Tok ibadah juga, sholatnya bisa menjalani sholatnya, bisa ngerti kehidupannya kayak mana. Nah, dialah nanti yang akan membawa kita pulang ke semua sama Satria Penyanyi, sama Satria Penyanyi dan Ratu. Karena Satria Penyanyi dan Ratunya akan tinggal di kerajaan di langit, kerajaan langit. Hanya kerajaan langitnya yang dibawa sama Satria Penyanyi sekarang ini masih kosong, belum dibuka sama sekali. Caranya buka ya harus mandi taubat itu tadi. Makanya mandi taubat ini nggak sembarangan, itu disuruh. Karena perangnya ini nanti perang gaib, menghancurkan iblis atau dajjal. Ini perangnya perang gaib. Ya kalian sholat itu kan gaib, perang gaib. Contoh lah kayak Satria Penyanyi Muhammad menurunkan kayak penghancuran hospital di kemaluannya istri Pak Roy yang namanya Siti Rahayu sama yang namanya Bibi Benar, dibalikkan sama dukun dan kiai tadi ke perutnya SPRS. Pak Roy zikir nggak mampu, ya Pak Roy harus mandi suci, ambil air wudhu, sholat, hadap sama Allah, balikkan. Dukun atau kiai itu bisa sakit perutnya, hancur. Ini nanti satu persatu akan mati orang-orang. Makanya yang namanya Wiwin Winarti itu untuk umat. Kan nggak mungkin semuanya nengok YouTube ini kan. Sementara istrinya Pak Ros yang namanya Wiwin Winarti udah dikasih tahu juga, sama seperti ini kemarin Siti Rahayu. Bundamu Maya Karya kan juga udah dikasih tahu.
Makanya Satria Bajingan itu manusia sering, istrinya juga sering. Kalau enggak, jiwa yang lain kemana? Jodohnya ada di mana? Ada di alam nyata, juga ada yang di alam gaib. Ya walau alam sekarang ini masih banyak teka-teki, semuanya masih menghadapi, masalahnya masih menghadapi perang. Yaitu yang dibilang perang akhir zaman. Bukan perangnya itu seperti yang dikomar-komarkan channel-channel lain. Perangnya itu ya kalian sholat itu tadi yang diajarkan sama SPROS sama Bunda Maya Karlea. Kalau Bunda Maya Karlea udah ketemu sama Satria Penyingit, kalau ini orangnya kan ya. Sholat itu untuk perang. Perang memusnahkan, menghancurkan kezaliman, kejahatan, menghancurkan kehidupan. Jadi kalau channel-channel IKN Kesatria itu bilangkan ilmu apa? Ilmunya Satria Penyingit Muhammad Rasia. Sholat itu tadi, doa itu tadi. Sebagaimana ilmunya seluruh nabi. Sebagaimana ilmunya Bitsu yang lurus, tapi bukan Bitsu Dajjal. Hanya dibilang sama Pak Rais, agama yang memiliki jin itu dari agama Hindu, Buddha, Islam, itu yang punya jin. Jin itu manusia moksa. Maka bukan berarti dewa itu terus ngerti dia itu tentang akhir zaman. Enggak. Bukan berarti dewa itu ngerti jalan, ngerti surga. Enggak. Kalau ngerti nggak mungkin Satria Penyingit Muhammad Rasia itu harus bertarung sama leluhurnya sendiri. Siapa? Mahadewa. Leluhur yang tertinggi siapa kalau nggak bukan Mahadewa? Tapi Satria Penyingit juga nggak perlu. Kurasa Satria Penyingit Muhammad Rasia nggak perlu menceritakan peperangan Satria Penyingit Muhammad Rasia sama Mahadewa. Perangnya itu cuma perang ucapan. 3 kali ucapan udah selesai. 1 kali perang, 2 kali peringatan, 3 kali luluh. Itu ucapan. Itu perbedaan umat manusia sama di alam. Kalau sini yang udah ngomong, jangan macam-macam. Hancur kata yang di sini hancur. Celaka kata yang di sini celaka. Itu ucapan para rasul dahulu lalu yang selalu menyabda sesama bangsa. Ya, disabda jadi binatang, disabda jadi patung. Macam Sangkuriang disabda jadi apa? Itu sebagai contoh. Semua itu udah tanggung jawabnya Satria Penyingit sama Imam, Satria Penyingit sama Ratu. Sempat gagal di kehidupan yang sekarang ini ya reinkarnasi lagi. Yang namanya perang akhir zaman ini supaya kita itu pulang ke alam semesta. Itu baru sembuh.
Ini bagi Satria Penyengit Muhammad Rais nggak ada keturunan raja ini, keturunan raja ini, raja ini, kesultanan apa itu nggak ada, sudah terhapus. Hal-hal yang seperti itu, yang seperti yang ditayangkan sama Bunda Maya, karena sekarang ini kan itu udah nggak ada lagi, udah terhapus. Kalau mau disusun seperti yang di alam 10, makhluk apa yang berani bisiin Satria Penyengit Muhammad Rais? Makhluk apa? Bisian. Makhluk apa yang berani mengatur Satria Penyengit Muhammad Rais? Tidak ada. Mau berroh, jin, makhluk halus apapun gak ada. Satria Penyengit Muhammad Rais kalau mau menghancurkan semuanya juga hancur. Cukup menghadap sama Bapak Ibu Bapak Kos.